Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Guru Merdeka. Pada video kali ini kita akan belajar IPAS kelas 5 SD pada bab 3 topik A ya. Kalian nanti bisa buka di halaman 80 sampai dengan 86. Topik A ini mengenai apa dan untuk apa magnet diciptakan. Dan ada 3 poin yang akan kita pelajari tentang kutub magnet ya. Jadi apa itu magnet, kutub magnetnya seperti apa, kemudian sifat magnetnya seperti apa aja, dan juga cara membuat magnet. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ya, di rangkuman ini kita akan menjawab, mari refleksikan ya. Jadi tentang apa itu magnet, apa saja benda-benda yang dapat ditarik magnet, sampai dengan yang keenam ya, itu apa manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita teruskan nih. Yang pertama kita akan menjawab apa itu magnet. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Ya, tentunya seperti besi ya. Misalnya ada peniti, kemudian jarum pentul, itu bisa ditarik. Ada juga paku nih ya. Kekuatan tarik magnet ini disebut dengan gaya magnet ya. Gaya magnet ini tidak terlihat, tetapi bisa kita rasakan ya, atau kita bisa merasakan dan melihat efeknya. Ini contohnya, magnet itu bisa menarik paku ya. Yang kedua, apa saja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Yang dapat ditarik oleh magnet nih, tidak semua ya, jadi tidak semua benda itu bisa ditarik oleh magnet. Benda-benda yang umumnya bisa ditarik magnet adalah benda-benda yang terbuat dari bahan seperti besi, baja, nikel, dan kobalt ya. Kalau di sekitar kita itu kayak staples, kemudian paku gitu ya. Ada jarum, kemudian klip, kertas, dan juga kunci ya. Selanjutnya kita akan menjawab nomor 3, apa itu garis-garis gaya magnet? Garis-garis gaya magnet adalah garis rayal yang menggambarkan arah gaya magnet dari kutub utara ke kutub selatan magnet. Ya. Jadi garis-garis gaya magnet ini tidak bisa kita lihat ya, tetapi kita bisa menggambarnya. Untuk menggambarkan medan magnet, perhatikan berikut ini. Jadi arah medan magnet itu dari kutub utara ke kutub selatan ya. Magnet itu ada 2 kutub ya. Jadi di kutub utara dan kutub selatan ya. Ini magnet batang, kalau yang ini pada magnet ladem atau magnet U ya. Jadi arah medan magnetnya itu keluar dari utara menuju selatan gitu ya. Selanjutnya nomor 4 nih, apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang sama didekatkan ya. Misalnya ada 2 magnet ya. Jadi ada 2 magnet dengan kutub yang sama ya. Kan ada 2 kutub tuh, ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, 2 kutub utara atau kutub selatan ini didekatin ya. Jika kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi saling tolak menolak ya. Demikian juga misalnya kalau kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka akan tolak menolak juga ya. Intinya kalau kutubnya satu jenis, sesama jenis, ini dia akan saling tolak menolak. Baik ini kutub utara dengan utara ini ya, selatan dengan selatan, maka akan tarik menarik. Nah, ini ada tanda north, ini south ya. North itu utara, south itu selatan ya. Ini dalam bahasa Inggris ya. Kalau ini yang dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ini north itu utara, south itu selatan. Ini selatan ketemu dengan selatan, dia akan tolak menolak. Nah, apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang berbeda? Nah, kalau berbeda itu, apa yang terjadi? Ya, jika kedua magnet dengan kutub yang berbeda, ya misalnya kutub utara dengan kutub selatan didekatkan, maka kedua magnet tersebut akan saling tarik-menarik ya, saling nempel nih. Misalnya ada 2 batang magnet ya. Ini kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, maka akan tarik-menarik. Gitu ya. Demikian juga ketika dibalik ya, kutub utara dengan selatan juga akan tarik-menarik ya. Selanjutnya 6 nih. Apa manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari ya? Misalnya dalam perangkat elektronik itu seperti pada motor listrik ya, generator, kemudian speaker dan juga hard disk nih ya. Pada peralatan rumah tangga, pada pintu ya, pintu kulkas ya, atau pintu lemari es,
dan juga ada di mainan anak-anak ya, di speakernya gitu. Kalau di bidang industri ini bisa digunakan dalam proses produksi ya, seperti memisahkan logam dari sampah, itu juga bisa. Selanjutnya di bidang kesehatan ini dalam alat-alat medis seperti MRI ya. Kalau di bidang transportasi ini, kalau di Eropa itu ya ada kereta api maglev ya, yang melayang di atas rel, itu juga pakai prinsip magnet. Nah, sekarang kita belajar sifat magnet. Nah, magnet ini kita ulangi lagi ya, suatu logam yang memiliki kemampuan menarik besi ya. Kalau besi itu mudah banget ditarik ya, seperti paku ya, di sekitar kita kan ada paku, kemudian jarum pentul, staples itu juga mudah banget ditarik magnet. Jadi tidak semua benda itu bisa ditarik oleh magnet ya. Hanya benda-benda yang mengandung logam yang bisa ditarik oleh magnet seperti ada klip besi, jarum, peniti ya, dan logam yang dapat ditarik oleh magnet lainnya. Misalnya kalau beras, kedelai, biji-bijian, ada kayu, tanah, kaca, karet juga ya, ada kerikil, itu dia tidak mengandung unsur besi sehingga tidak dapat ditarik oleh magnet ya. Kita akan mengenal benda magnetik. Apa itu benda magnetik ya? Jadi kalau benda magnetik itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti besi, nikel, ada kobalt. Kalau benda tidak magnetik ya, atau benda non magnetik itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Seperti di sekitar kita kan ada plastik ya, ada kayu, kaca, karet ya. Nah, di sini ada pensil, ada penghapus, ada sisir, itu dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Tapi kalau benda magnetik nih seperti peniti, paku, ada penjepit kertas juga. Yang kedua, kita belajar garis-garis gaya magnet ya. Tadi di awal sudah sebenarnya. Nah, jadi magnet itu punya dua kutub ya, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan ya. Ada juga simbol N dan juga S ya. Kalau simbol N ini artinya north, itu sebagai kutub utara ya. Kalau S ini south, itu selatan. Jadi kutub selatan ya. S itu south ya. Jadi ini kalau di luar negeri itu pakai simbolnya N dan S ya. Kalau di Indonesia kita pakai simbol U dan S ya, kutub utara dan kutub selatan ya. Ini ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam atau magnet tapal ya, magnet lingkaran, atau ini juga termasuk ladam, itu nama lainnya magnet U ya. Jadi gitu ya, kalau ada N itu ada north artinya kutub utara, dan south itu kutub selatan ya. Nah, selanjutnya garis-garis gaya magnet ini ya, itu arahnya dari kutub utara keluar ya, menuju selatan. Ini juga dari utara menuju ke selatan ya. Oke, demikian. Kalau garis gaya magnet ini kalau digambarkan dari utara ke selatan. Selanjutnya untuk sifat magnet ya. Jika kedua magnet saling didekatkan maka akan terjadi tarik-menarik ya. Nah, dengan kutub yang berbeda nih. Kalau tarik-menarik itu intinya kutubnya berbeda ya. Utara dengan selatan ya, ini ya. Kalau tarik-menarik selatan dengan utara atau utara dengan selatan. Tapi kalau misalnya tolak-menolak itu yang beda jenis ya, yang sesama jenis. Tolak-menolak itu jika mendekatkan dua kutub magnet yang sejenis ya. Itu utara dengan utara ataupun selatan dengan selatan, itu akan saling tolak-menolak. Ya. Oke, selanjutnya kekuatan magnet ya. Jadi kekuatan magnet itu yang paling besar terdapat di bagian ujungnya atau disebut juga pada kutub magnet. Ya, ini di kutub selatan, ini di kutub utara ya. Jadi terletak di ujung-ujung magnet atau pada kutub magnetnya yang paling kuat. Selanjutnya penggunaan magnet ini ya tadi sudah juga ya, pada perlengkapan elektronik seperti di pengeras suara, di headset kalian ya. Kemudian biasa di kulkas, pintu kulkas juga ada. Dinamo, kendaraan bermotor atau mesin ya. Ada juga tadi di headset kalian, di sirine, pintu ataupun pintu kulkas ya, di lemari pendingin, dan di gardu listrik ya. Di perlengkapan elektronik seperti laptop, televisi juga ada magnetnya.
Selanjutnya ada 3 cara membuat magnet ya. Cara yang pertama adalah dengan menggosok, kemudian ada cara induksi dan cara elektromagnetik. Nah, seperti apa aja ini ketiga cara tersebut ya. Oke, jadi yang pertama adalah cara menggosok ya. Cara menggosok ini adalah menggosokkan magnet dengan logam ya, misalnya besi ataupun baja secara terus-menerus. Ya, pada satu kutub magnet yang sama, arah gosokannya harus selalu sama ya. Jadi, ini kutub utara digosokkan dari A sampai B, begitu dan seterusnya ya. Satu arah intinya. Kemudian, gosokkan paku pada kutub utara sebuah magnet secara terus-menerus ya. Ya, dari terus-menerus. Nah, nanti batang besi ini ataupun baja itu bisa menjadi magnet ya. Nah, ini ketika jadi magnet baru, yang ini S ya, di bagian ini kan selatan nih, maka yang A ini juga jadi kutub selatan, yang B terakhir ini adalah jadi kutub utara ya. Intinya ini kan yang terakhir, digosokkan terakhir dari A ke B ini itu akan berlawanan dengan yang S, maka yang ini yang B itu menjadi kutub utara, yang A ini tetap jadi kutub selatan gitu. Itu ya. Demikian juga yang ini, yang bawah ini yang di bagian ujung ini, yang sebelah kanan ini akan menjadi kutub selatan, yang ini sebelah kiri itu jadi kutub utara. Cara yang kedua adalah induksi. Cara induksi ini nama lainnya adalah dengan menempelkan ya, mendekatkan ya. Cara induksi ini nama lainnya adalah mendekatkan magnet dengan besi ataupun baja. Nah, jadi dekatkan sebuah magnet pada benda besi ataupun baja tanpa perlu menggosoknya ya. Kayak gini terus. Nah, dekatkan sebuah magnet pada beberapa paku. Ya, ini misalnya yang ini di atas itu adalah magnet utara, ini yang di bawah kutub selatan. Ya, ini logam ya. Misalnya ini logam, besi misalnya itu, ataupun baja. Maka yang paling dekat ini dia akan berlawanan ya. Ini kutub utara, kutub selatannya di atasnya, maka yang ini menjadi kutub utara. Nah, sedangkan yang di bawahnya itu adalah menjadi kutub selatan. Nah, maka ini ketika ini saling didekatkan, maka paku ataupun peniti bisa menempel pada logam ini ya. Ini sementara dia akan menjadi magnet, tapi setelah ini dijauhkan, yang magnet utamanya ini, dia akan sifat kemagnetannya akan hilang gitu ya. Oke, yang terakhir ini adalah cara elektromagnetik ya. Cara elektromagnetik ini gambarnya seperti ini ya. Jadi, mengalirkan arus listrik pada sebuah kawat yang dililitkan pada sebuah benda besi atau baja. Ini misalnya paku ya, paku kan dari besi ya. Paku ataupun besi ini dililiti kawat ya, kemudian ujung-ujungnya ini ditempelin ke baterai ya, di kutub positif dan negatif baterai ya. Ini kalau pakai satu baterai, ini pakai dua baterai. Nah, ini dililitkan ya pada paku kabel ini, kabel yang sudah terkelupas ya. Jadi ini kawat dililitin ke paku, kemudian dihubungkan ke kutub negatif dan positif, maka dia bisa menarik paku-paku kecil ini ya. Paku-paku kecil ini akan tertarik ya. Jadi selama ini masih ditempel ke baterai, maka dia akan tetap menjadi magnet ya. Tapi ketika ini dilepas ya, kawatnya dilepas dari baterai, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Gitu ya, semoga kalian paham. Cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat belajar. Jika kalian ingin mendownload materi ini, ada di deskripsi ataupun di komentar teratas ya. Semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa kontak saya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.